Kembali di Indonesia Bar, pemirsa, parliamentary threshold 4% ini tidak mudah untuk ditembus oleh partai-partai dan bahkan juga partai lama pun ada yang tersingkir akibat parliamentary threshold ini. Lantas, pasca pemilu ini apa yang akan terus dilakukan terutama dan apa yang harus dilakukan oleh partai-partai politik agar juga terus bertahan eksis dan juga bisa kembali bertarung di pemilu selanjutnya. Saya kembali ke Kang Reza. Kang Reza, ini sudah hampir selesai lah seperti itu ya, pemilu 2019 dan tentunya juga sudah ada hasil yang juga berada di tangan untuk PSI sendiri. Strategi apa yang kedepannya akan terus dilakukan terutama untuk agar tetap eksis dan juga bisa kembali bertarung di 2024 nanti? Ketika ketum kami mengumumkan tanggal 17 April sore hari itu, pertanggal 18 April esoknya kita sudah mulai bekerja, Kang. Kerja-kerja politik itu kerja politik kemanusiaan, kerja politik kebudayaan, kerja politik sosial. Banyak hal-hal ternyata baik di level kota, kabupaten, provinsi ataupun nasional, banyak yang harus kita advokasi. Saya rasa kerja partai memang selesai sampai 17 April, tapi kerja-kerja politik bakal terus panjang. Ketika kita bangun besoknya banyak tugas-tugas yang harus kita advokasi. Tugas mengadvokasi anggaran kah, tugas mengadvokasi dana bos kah, tugas mengadvokasi fenomena sosial, tugas advokasi ketidakadilan terhadap satu golongan dan lain sebagainya. Jadi kerja politik bakal terus sepanjang tahun. Tentunya ada refleksi dulu apa yang baik kita akan terus pertahankan, apa yang kurang akan kita tingkatkan, apa yang tidak pernah ada kita akan adakan tuh. Saya rasa tadi tetap kata kuncinya kerja keras, kerja cerdas, percaya pada ilmu pengetahuan, dan tadi bermental siap menerima apapun hasilnya, takdirnya lah seperti itu. Oke, dan juga apa namanya yang terus juga ditanamkan terutama kepada para anggota yang masuk ke dalam di daerah-daerah seperti itu, masuk ke dalam parlemen. Masuk ke dalam parlemen, mau yang di level provinsi, mau di level kota kabupaten, itu semua calon yang sudah masuk terpilih di kursi-kursi parlemen itu, kita akan bekali sebuah aplikasi namanya aplikasi solidaritas. Jadi absensi dari mereka harus memberikan notulensi hasil rapat, mereka harus video streaming, live streaming dan lain sebagainya gitu. Untuk membuktikan bahwa apa yang kita janjikan sebelumnya kita akan lakukan gitu. Kita akan pantau sepenuhnya transparansinya anggota-anggota kita yang kerja di parlemen. Karena publiklah yang memberikan penilaian. Kalau kita naik sebuah aplikasi gojol, kalau si pengemudinya nggak enak ya udah kasih bintang 1 gitu. Kita lihat aplikasi seperti itu. Kalau misalkan performanya selama 1 tahun cuma dapat 2 bintang, ya bisa direkomendasi oleh rakyat. Ganti aja itu. Baik. Terakhir mungkin ke Pak Cecep. Tentunya apa yang harus terus dilakukan oleh partai politik agar juga tadi tetap eksis dan bisa kembali bertarung di 2024 nanti nih, Pak Cecep? Ya, sekira gini, catatan-catatan yang perlu digarisbawahi ya, termasuk para aktor politik yang mereka para pengelola partai lah gitu ya. Seperti halnya yang digarisbawahi atau catatan penting ya oleh banyak pihak. Jadi kalau ini kebiasaan para legislator ya, termasuk eksekutif itu dalam memutus perkara dengan apa yang disebut rapat paripurna di Senayan ya. Kalau yang di bawah macam kota, kabupaten, provinsi itu kan kalau ada turunan aja konsekuensinya ke sana ya. Ini kan cara berpikir elit yang sebutnya aktor politik di Senayan ini kan mindsetnya mindset periodik kan. Karena pemilu itu kan 5 tahunan nih, hajatnya 5 tahunan ya. Cuman ya oke lah, kalau di Amerika 4 tahun ya, kalau di kita ini 5 tahunan, maka cara berpikirnya tidak berubah. Ya cara berpikirnya 5 tahunan juga kita ini. Tapi kalau orang misalkan aktor politik yang mereka latar belakangnya partai politik yang sudah manggung di Dewan misalkan gitu di Senayan, mereka kapasitasnya ya sudah negarawan, tidak lagi dia berpikir golongan partai tertentu, enggak ya. Menurut saya begitu ya. Nah, maksud saya mereka tidak berpikir jauh tentang bagaimana 30-40 tahun ke depan tentang manfaat undang-undang ini ketika dibuat. Rata-rata kan para pembuat undang-undang itu kan asik dengan kita buat, toh nanti ada di uji material gitu. Ada uji material. Berarti kan itu cacat sebetulnya. Mereka sudah merencanakan bahwa undang-undang kan cacat gitu. Maksud saya, ini nggak baik dalam konteks edukasi politik ya. Maksudnya kita tidak lupa bahwa
catatan semacam pemilu serentak. Ini kan hasil dari, ya katakanlah, ada koalisi masyarakat sipil yang menggugat kepada MK, kemudian dikabulkan tentang kalau 2009, masuk 2004 dan 2014, ini kan pemilunya pemilu yang dengan sistem bilangan pembagi pemilu itu, dengan sistem yang seperti itu, ini kan menguntungkan betul bagi partai besar. Kemudian sistem ini muncul, ini kan didesain oleh partai besar, Betul. dan menguntungkan mereka. Katakanlah menguntungkan mereka, pasti yang merencanakan, yang membuat, pasti kemungkinan besar dengan mayoritas suara di situ pasti menguntungkan partai besar, dan yang merugikan partai kecil. Kecilnya tentu yang baru ya, yang baru ya. Tapi kan bisa jadi kecualian kalau PSI, kecuali kalau di bawah ya. Kalau di secara nasional saya kira ya tidak menguntungkan bagi Partai Solidaritas Indonesia ini. Tapi kan belum tentu kalau di 2024 mendatang dengan yang awahan panjang ini, saya kira PSI dapat lompatan-lompatan panjang. Catatan saya kan semacam dengan dibatalkan kemudian dikabulkannya oleh MK uji materi ini, jelas ada pengaruh besar tentang sistem tata kelola pemerintahan, kemudian tata kelola negara ini. Dan saya berharap bahwa meskipun PSI kalah di nasional, kemudian ada menang di beberapa daerah, katakanlah di Bali juga dapat. Kalau saya baca beritanya ya, di Malang juga dapat, termasuk Bandung, DKI juga dapat 8 kursi kalau nggak salah kan, bla 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 bla. Saya kira PSI sekalipun kalah di nasional dengan trade tanda petik ya, misalkan ada di gerbong yang Pak Jokowi misalkan ya, atau misalkan Pak Prabowo, saya nggak tahu siapa yang menang ya, nggak tahu. Tapi siapapun yang menang kalah, PSI kalau misalkan di bawah itu kita lihat aja, PSI ini menjadi kelompok partai politik yang anggota dewannya dia menggonggong atau tidak. Oke. Nah, kira-kira gitu ya. Seperti itu. Ada kesempatan untuk 5 tahun ke depan tentunya untuk partai-partai politik ini untuk terus eksistensinya dijaga dan juga terus bertahan mungkin selama tidak naik lagi ya persentase parliamentary threshold-nya. Baik, tidak terasa pemirsa, itu dia perbincangan kita. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ada Kang Reza Arafah selaku Sekjen DPW PSI Jabar. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Jabar, dan juga Pak Cecep Zafar, pengamat politik Stikom Bandung. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Jabar. Dan